Rinjani, gunung berapi kedua tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut. Gunung yang berada di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat yang gaung namanya bukan hanya terkenal di Indonesia, namun juga dikenal dunia. Gunung ini juga merupakan salah satu puncak tertinggi di Asia Tenggara. Sebelum mendaki Rinjani, aku sudah pernah mendaki beberapa gunung lainnya di Indonesia dan ada juga satu gunung bersalju di Australia. Aku sendiri setahun terakhir itu udah rutin ke gym untuk kesehatan aku, dan khusus untuk Rinjani aku tambah intensitas latihannya di kaki selama 2 bulan terakhir, dan aku juga ada kardio ditambah aku pun latihan naik gunung Manglayang 2 minggu sebelum aku mendaki Rinjani. Betapa beruntungnya kita dapat seat yang menghadap langsung jendelanya tuh ke Rinjani. Ini dari jauh Rinjani super gagah, keren, dan udah cantik banget. Di pendakian kali ini kita menggunakan trip organizer atau TO, dan katanya sih kalau di Rinjani itu memang harus pakai TO, tidak boleh mendaki sendiri, dan ini adalah pertama kalinya kita mendaki dengan TO. Pendakian ini memakan waktu 4 hari 3 malam melalui jalur Sembalun dan turun lewat Torean. Sekarang kita lagi jalan, udah dijemput sama bapak TO kita. Ini yang paling berat ini. Tasnya paling berat. Kita dijemput dari Mataram yang merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat menuju penginapan. Perjalanannya memakan waktu kurang lebih 3 jam. Kita udah sampai di penginapan Embun Rinjani, kan namanya Embun Rinjani ya. Kita tuh sampainya siang dan kita ada waktu sampai sore untuk lihat-lihat dan juga makan, karena malam nanti tuh akan ada briefing. Di sekitar sini tuh sebenarnya ada air terjun, dan bisa aja kalau kita mau lihat-lihat air terjun, tapi pada saat itu kita lebih memilih untuk istirahat aja dan makan, karena buat save energy pendakian esok harinya. Ini juga hari terakhir kita bisa merasakan enaknya mandi di shower, keramas, dan tidur di kasur. Sini atau kita kalau ketemu orang mancing kita bisa beli ikan ya di sini. Kita di puncak karena di sana tempatnya sedikit, orang banyak. Kalau kita moto jangan sampai mundur. Nanti yang mundur nggak lihat di jurang jatuh. Soal pernah terjadi ya. Tadi makan siang di 2, berarti kan di 2 malah hampir sehari full. Iya betul. Dari siang ke siang. Energinya kuat. Nah iya itu. Berarti pagi pun tiba, akhirnya kita sarapan dan hari ini pendakian dimulai. By the way, di sini tuh aku udah mulai deg-degan banget dan nervous juga. Kita mau kemana Dan? Ke Rinjani. Oke. Kita mulai. Kita di depan? Ya, tapi tasnya simpan dulu aja. Oke. Kita dijemput sama porter dan guide kita menggunakan mobil bak, dan yang dibawa sama porter kita ini itu ibaratnya adalah rumah dan dapur, tenda, makanan, dan kebutuhan yang kita butuhin selama di gunung. Tapi untuk barang pribadi itu tetap kita bawa sendiri. Sebenarnya banyak juga yang pada bayar porter tambahan additional untuk bawain barang pribadi kita, karena itu akan sangat membantu nantinya di gunung. Tapi kalau kita nggak pakai additional porter lagi, nah sebelum mendaki kita harus cek kesehatan dulu. Dan di sini juga kita tuh nyari ATM, karena ternyata kita harus bayar TO-nya itu di awal dan harus cash. Sayangnya kita tuh nggak pada bawa cash, jadinya kita harus nyari ATM dan ATM-nya itu pada kosong. Ini memperlama dan bikin kita tuh agak telat sebenarnya ya. Nanti untuk persiapan untuk kita ngojek, kita siapkan tenaga jam buat dari sampai. Sebelumnya kenalin dulu, ini Iki atau Rizky, ini aku Revia atau Piau, ini Muti, ini Gifran, dan ini Zidan. Akhirnya kita memutuskan untuk naik ojek karena memang kita udah telat dan ngejar waktu juga, dan tentunya buat save energy, ini untuk porter sendiri mereka jalan ya. Oh my god, this is so scary. Kalau kita naik ojek ini tuh lumayan banget, memangkas waktu dari 2 jam bisa jadi cuman kurang lebih 20 menit ya naik ojek. Sebenarnya ini bukan cheating, tapi memang kita harus cerdas dalam menggunakan energi dan alokasi waktu, karena sebenarnya kalau porter itu jalannya cepat banget. Beda sama kita yang mungkin kekuatan fisiknya itu tidak seperti guide dan porter yang udah biasa naik turun Rinjani ya. Sampai di pos 2 kita menunggu foto-foto dan makan. Rinjani. Itulah nggak mungkin. Tapi hidung.
Perjalanan dimulai dari pos 2 menuju pos 3. Ini sebenarnya kita udah telat banget. Kayaknya kita baru mulai pergi itu jam 1 siang atau setengah 2 siang. Pokoknya udah cukup telat. Dan di sini kalian bisa lihat porter-porter yang luar biasa kerennya. Mereka tuh cuma pakai sendal jepit aja sambil memikul bambu yang mana itu pasti bakal sakit banget ke shoulder kita. Nah, terus ini juga selama pendakian aku tuh banyak ketemu bule dan mereka tuh bener-bener ultra light banget packingan tasnya, atau bahkan ada yang nggak bawa tas sama sekali. Nah, di sini jadi pelajaran banget. Ternyata dalam pendakian ini packingan aku tuh kebanyakan karena mungkin aku pakai kerudung ya, bajuku lebih banyak, panjang-panjang, tebal-tebal. Sementara yang bule-bule ini tuh bener-bener cuman bawa baju sedikit banget dan barang-barang pribadinya juga sedikit. Oh my god. Lebih ya? Jadi sebenarnya bawaan aku dan teman-temanku ini bebannya agak-agak berlebih ya, karena kita biasa packing untuk pendakian gunung yang biasanya tuh hujan gitu loh, kayak gunung-gunung di Jawa. Selain itu juga aku nggak cuman bajunya aja yang lebih berat dari yang lain karena pakai kerudung, tapi aku juga bawa obat sinus aku karena sebelum naik gunung tuh sinusku kambuh, jadi aku bawa obat baik semprotan di hidungnya maupun cairan pembersih hidungnya. Kena jas hujan, ditambah lagi skincare, dan juga kita tuh masih bawa air masing-masing lebih dari 2 liter ya per orang. Maka ini masih berat banget barang bawaan kita di sini. Oh iya, yang pakai tas biru dan kupluk biru itu adalah guide kita, namanya adalah Bang Mus. Nah, kalau guide ini tuh dia selalu bersama kita, sementara kalau porter dia bisa aja jalan duluan, karena kan mereka bawa barang ya. Jadi pokoknya yang selalu nemenin kita dan bareng sama kita adalah guide. Misi mas. Dari mana mas? Kok kayak kenal ya mas? Iya. Dari Bandung bukan mas? Bukan, dari Balenda. Balenda. Ya. Itu ya yang saya banjir. Iya. Ini tadi tuh kita udah sampai di pos 3 dan udah istirahat, foto-foto sebentar, lalu lanjut menuju pos 4. Dari pos 3 menuju pos 4 ini jalur pendakiannya lebih terjal, lebih melelahkan juga, ditambah cuacanya tuh gerimis enggak gitu, karena kita kan udah mulai masuk ke awan nih tuh, jadi kita lepas pasang jas hujan repot banget. Nikmat juga ya. terasa mudah. Terasa ringan sekali tasnya. Kalau kameramen selalu selamat. Kenapa ya? Ngebantu nggak mau tongkatnya? Nah, ini tuh udah lumayan sore dan akhirnya kita sampai juga di pos 4. Di pos 4 ini kita istirahatnya lumayan lama, nggak cuma ngemil tapi kita sekalian sholat juga. Ke Gunung Baru bisa? Nggak bisa. Nggak bisa dan. Nah, Jangan berat, nanti kamu keberatan. aku mah takut nggak muat. Nanti aku kasih reward. Nah, itu kan ada. Zidan, if you feel heavy, then give me. Ya jelas kalau itu mah aku nggak bisa berdebat. Tadi tuh barusan aku sama Muti titip barang ke Zidan karena aku merasa tasku keberatan ya. Untuk berat badanku yang 52 kilo, aku merasa ini memang keberatan. Jadi ya udah aku nitip aja ke Zidan, dan Zidan pun dengan sukarela mengizinkan dan malah nyuruh mau dititipin atau enggak. Jadi terima kasih Zidan. Bantuan orang dong. Dari pos 4 ke Pelawangan Sembalun ini, treknya challenging banget. Ini yang disebut sama orang-orang adalah Bukit Penyesalan karena ini akan naik turun bukit sebanyak 7 kali. Bawanya begitu, pakainya sendal. Ini kan pas nanjak gini kok bisa ya? Halo? Itu barusan Bang Mus lagi teleponan, aku juga nggak ngerti Bang Mus ngomong apa karena di sini guide sama porternya itu rata-rata bicaranya satu sama lain menggunakan bahasa daerah setempat, namanya bahasa Sasak. Nah, di perjalanan aku ketemu sama pendaki cilik lucu banget, ini umurnya 5 tahun. Ayo. Yang bener jalanan nanti kalau. Udah. Oke. Oke. Sabrina. Arana. Oh. Parana. Pak. Tas Sabrina.
Ayah mana? Halo. Hai. Jidan. Ini Cemoro Sewu, banyak pohon cemara dan Di bawah puncak sini. dong. Kita rencana besok ke tempat itu. Yuk, bisa yuk. Ada Edelweiss di situ. Oke, Edelweiss. Dan ada muka Jidan. Hah? Hadir. Hadir. Dan kau hadir. Merubah segalanya. Masih jauh. Ke Jawa. Halo Adek. Halo Tante. Halo Tante. Halo Tante cantik. 5. Ada yang tadi namanya Sagara atau dipanggilnya Gara, sama kayak nama danau di Rinjani. Nah, di Bukit Penyesalan ini aku nggak tahu ini udah keberapa, tapi aku bersyukur banget karena dengan aku nggak ngitungin ini udah bukit keberapa, jadinya tuh aku pokoknya cuman jalan aja, dan malah jadinya nggak terlalu yang kayak, ih kok masih jauh ya gitu. Kebetulan lagi mendung, awan, makanya aku nggak bisa lihat di depan ada berapa bukit lagi, jadi cuma bener-bener pokoknya jalan aja terus deh gitu. Dan tepar. Capek banget jujur. Mau duduk nggak? Dikit lagi. Oke. I'm strong. Keren ya. Ya. Di mana? Di bawah ini, di bawah sign. Hah? Di bawah sign ini. Warna abu. Capek, Paul. Lihat belakang. Akhirnya nyampe juga di Pelawangan Sembalun. Seperti biasa yang nyampe duluan selalu Gifran ya, dia cepat banget. Dan ini pemandangannya luar biasa bagus banget. Di sini tuh kita akan ngecamp dan akan istirahat sebelum besok kita akan summit attack. Aduh, nyampe sini aja tuh udah luar biasa deh perasaannya. Udah lautan awan di bawahnya, ditambah lagi sunset. Super indah. Kita ngecampnya ke bagian di Pelawangan 1. Pelawangan 1 ini pelawangan yang paling jauh dari puncak. Setelah sampai kita istirahat, makan, dan tidur karena besok mau summit attack. Udah ditutup. Iya, nggak apa-apa. Persiapan summit. Taruh aja. Buka dikit dari atas. Terus cemplungin. Udah taruh di situ. Lempar aja. Ini foto keren banget. Ini aku. Yuk. Setengah 2. Setengah 3. Kemarin malam aku tidur jam 10 lebih dan aku bangun jam setengah 2 pagi. Jadi cuma tidur sekitar 3,5 jam, ditambah kita tuh harus siap-siap paginya, makan pagi, ganti baju dan lain-lain, skincarean. Jadi tidurnya dikit banget dan kita udah mulai jalan tuh persisnya jam setengah 3 pagi. Ini pun sebenarnya udah cukup terlambat karena biasanya orang-orang jalannya itu jam setengah 2, jam 2 atau bahkan ada yang jam 1 pagi. Nah, tadi itu kita sarapannya pakai pop mie saja, dan itu adalah sebuah kesalahan terbesar di pendakian kali ini. Ngerekam? Come on. Kita cuma berdua. Yang lain di belakang. Disinilah kekacauan sudah dimulai. Muti dan Bang Mus ya, guide kita itu di belakang karena Muti punya tempo jalan yang cukup perlahan dan kebetulan dia lagi kurang fit, jadi kita disuruh duluan. Lalu ketika kita tinggal berempat nih, ternyata Zidan lapar, jadi istirahat dulu buat makanin snack dan ditemenin sama Rizky. Mereka nyuruh kita duluan sehingga aku sama Gifran duluan. Dan di sini tuh kita udah mencar-mencar terbagi jadi 3 kelompok. Nah, ini sebenarnya sebuah kesalahan fatal. Kenapa Zidan bisa lapar tuh karena kita cuma bener-bener makan pop mie doang. Aku nggak expect kalau ke puncak itu butuh waktu selama itu dan tenaga sebesar itu, sehingga aku tuh iya-iya aja untuk makan pop mie. Dan jadi semuanya itu kesepakatannya makan pop mie.
Di sini sebenarnya kita agak kecewa kenapa tidak diinfokan bahwa akan secapek itu dan kenapa yang ditawarinnya itu pop mie gitu. Bukan makanan berat yang lebih proper, setidaknya ada proteinnya seperti telur gitulah minimal. Nah, ini udah subuh. Kita akhirnya sholat subuh dulu di balik batu sambil duduk. Anginnya super kenceng dan dingin banget. Ini aku nggak bohong, di sini aku udah bener-bener capek banget. Tenagaku habis. Aku makan snack, aku minum kreatin untuk nambah power, tapi tetap lemes banget, capek banget. Dingin. Dingin banget, beku. Kelihatan nggak nih? Nggak tahu juga. Kita telat sunrise-nya. Dan masih jauh summitnya. Sumpah gift. Iya, nggak boleh. Dia kayak porter, sumpah cepet banget jalannya. Tuh masih di situ summitnya. Aku bener-bener nggak bohong, aku capek banget. Tenagaku habis. Pop yang tadi kayaknya cuma sampai 1/4 jalan doang. Ditambah ini dingin luar biasa. Capek. Gif, kelihatan cupunya banget aku, Gif. Terus Turun sini. Apa kiri atas? Kiri atas. No guys, honestly, we're coming up the whole path. I'm not exaggerating. Is like sheer volcanic ash and sand, and honest to God, I'm not exaggerating. Every time you take 3 steps, you just slide back 2. This is emotional, honestly. I've got 2 jackets on. I've got my Rab and I've got my windproof jacket on. My hands and toes feel like they're just gonna snap off. So freezing, honestly, guys. The track is absolutely crazy. The track is just all volcanic ash and sand. It's like trying to walk up sand dunes. I'm actually dizzy as I'm walking, like whoa, lightheaded and all that. Honestly, I'm not even joking. Kalau kalian pikir aku lebay, enggak. Itu aku ambil sedikit penjelasan dari bule bolang, bener-bener 100% sama kayak yang aku rasain. Aku juga ngerasa lightheaded, ngerasa pusing. Kayak jalan tuh kayak udah ngawang gitu. Oh, it's just like one time you got the guys go out here. When you left it to yeah, we didn't get quite to the top, we come down. Oh, you come down? Dari hari pertama pendakian, ingus aku meler terus dan setiap kali buang ingus aku harus lepas sarung tangan, pakai lagi, masukin ke plastik banget karena aku tuh punya sinusitis dan ada alergi dingin juga. Gila, kita masih harus nanjak. Senanjak itu, lihat nggak orang-orang kecil. Oh my god. Wow, the view is just amazing. Guys, keren banget guys, sumpah ada flare mataharinya nih, aku jalan dari belakang. This is so scary. This is for real so scary. Give takut gue. Are you sure? I'm holding the camera. Ini. Wah. Give. This is so scary. This is so scary. Get over. Serem banget, hoi. Oke, semoga kita bisa nyampe sana. Yes, masih panjang. 100 sampai 150 orang. Nah, itu yang kecil-kecil nih. Ya, kelihatan nggak? Puncak sejatinya. Itu orang semua. Kita akan coba naik 2 langkah terus terbang. Wah, dari tadi naik 2 langkah terus 1 langkah dari game. Selamat datang di Rinjani. Jadi banyak yang
Ternyata didn't make it to the top ya. Banyak yang nyerah bule-bule karena terlalu dingin. Apalagi buat kita. Mereka aja kedinginan. Ini bahaya nggak sih pegang HP gini, Gif? Nggak dulu, ya dia terlalu. Ntar aku mau pasang GoPro. Udah nggak tahu dah. Udah kayak mana lah bentukan kita ini. Sebenarnya kan aku udah capek banget dari tadi malam ya, kayak udah bener-bener emosional sebenarnya. Terus aku ngeliat lagi bule yang tadi berdua itu mereka nggak lanjut ke puncak karena mereka bilang terlalu dingin, mereka nggak kuat, diem salah kedinginan, jalan juga kecapean. Ditambah jalan di ketinggian segini tuh udaranya udah lebih tipis, jadi jauh lebih capek dibandingkan jalan di kota gitu ya, karena lebih susah nafas juga, berat dan nanjak pula. Sebenarnya di situ aku agak terpengaruh untuk ya udahlah nggak jadi aja, tapi aku tetap lanjut. Wah, Gif, lihat Gif. Siap untuk summit. Mau tahu nggak sih, Gifan tuh kuat banget tahu untuk nyamain pace dia jalan tuh. Gue nggak bisa nyamain, coy. Orang-orang pada ngira dia porter. Iya. Tadi aja ibu-ibu ngira kamu porter ya. Kita ditemanin udah ada matahari ya, biar enak juga sih, biar panas. Sedangkan kalau tadi terlalu dingin untuk kita. Oke, kita jalan, coba jalan. Nanggung Pak, udah dikit lagi. Nggak balik aja. Kuat. Tuh lihat ini, bapaknya menghasut untuk balik aja. Kenapa Pak, masih jauh ya? Udah tamu saya aja udah di depan, udah depan. Di bawah berarti atau udah di atas? Udah di atas. Oke. Bapaknya nggak? Udah kebanyakan kita naik. Siap. Kita kelas dulu ya Pak ya. Doakan kita selamat. Amin. Siap. So far, kayaknya nggak mungkin kita menyamar ya. Iyalah, udah. Mau jalannya jam berapa kayak yang Oke, gak apa. Pegang tangan. Duduk dulu bentar ya. Oke. Biasa. Mana kan kita? Ya puncak. Kan ada danau. Iya. Masih aja mau. Bisa enak rebahan di rumah. Ini dari awal pendakian, aku buangin terus. Dari awal Sampai tisu aja minta ke bule. minta ke bule tisunya.
serem banget, ini takut banget nih. Aman. Are you sure? Ya. Kalau mau lihat jalurnya ini, pikirannya seperti ini. Agak sedikit serem, tapi kita coba. Terus berdoa. Bukan agak ya? Ya, serem. Literally aku sampai air nih. Capek banget gue ngingus. Sedih ya. Kita masih Anginnya. ya sekitar ada kayaknya 1 kilo ya 1 kilo ke atas. Kalau ketinggian sekitar 250 meter vertikal ya. Kita coba. Tapi karena kita berangkatnya tahu siang, kita banyak yang turun juga jadi. Ini namanya jalur letter E Rinjani dan di sini mental para pendaki diuji. Ayo Mas. Ini sedikit gambaran kemiringan nanjaknya. Aku ambil dari YouTube channelnya Bule Bolang. Nanti kan aku taruh di description box buat video originalnya. Ini supaya kalian dapat gambaran aja dari jauhnya tuh seperti apa. Dan ini setiap ngelangkah turun lagi, ngelangkah turun lagi. The whole track has been like this for probably the last 4 hours, not even exaggerating. We are exhausted. I'm not gonna lie. Like to the point you're like, fuck, bugger it. We don't need to go to the summit, but of course we are gonna go. But the feeling is like, udah lah, gak usah. Begini, impact jump. Begini guys. Yeah. Energi buang semua. Ini pertama kali naik Rinjani. Ini terakhir naik Rinjani. I wouldn't recommend trying it if you have never done mountains before, because this is emotional. I'm telling you. We were already above 3,000 meters. It was absolutely ice cold. Like I thought my toes were gonna fall off and my fingers were gonna fall off. It was horrific. That is a once in a lifetime thing. There is no way I'm coming again. Di sini sebenarnya udah bener-bener main mental ya, nggak cuman fisik tapi mentalku dikuras habis. Aku kayak mental breakdown banget. Pertama aku kurang makan, kurang tidur, terus nggak sama guide, aku bener-bener cuman sama Gifran doang. Terus aku ngeliat orang lain tuh pada ditemenin sama guide-nya, ada yang ditarikin, didorongin, tapi guideku nggak ada. Di letter E ini tuh sebenarnya kekuatan fisik aku tuh udah habis, tapi bener-bener aku cuman pakai kekuatan mentalku untuk terus jalan. Karena kalau untuk fisik itu udah habis fisikku. Hanya mentalku aja yang masih aku kuat-kuatin gitu untuk bisa jalan dan sampai ke puncak. Jadi total berapa jam? Ini nggak mau start tadi setengah 3, sekarang
Jam ada di 8:30. 5 jam kita naik. Tuh kan orang kalau lama 6 jam kan? Ya. Ya. Kita masih di batas normal karena kata guide-nya yang normal aja 6 jam. Masih jauh nggak? Oh, dikit banget. Dikit lagi tuh. Kalau sepeda begini udah selesai dah. Ya. Dari sini tuh dia tuh. Udah selesai. Oke. Nanggung ya? Tanggung. Jangan Jangan nyerah. Jangan nyerah. Jangan nyerah. Ya. Di sini udah Semangat. udah mungkin 97%. Sensasinya beda lo pegang pelang. Rinjani. Kalau di sini mah apa ya? Siap. Semangat ya. Siap juga Pak, hati-hati turunnya Pak. 5 menit. Siap Pak, terima kasih banyak Pak. 5 minutes. Oh my God. Lanjut ke danau. Oke. Semalam di danau? 5 minutes. Harusnya bisa sih, Gif. Ya, mau gak mau lah. Yuk, dikit lagi, Gif. Mau nangis aja nanti di sana. Ayo Pak, semangat. Aja Pak. Sama, tadi kita juga teper di sini. Sudah sampai atas Pak, bayarkan sudah. Oh iya. Rugi kalau udah dilanjutin. Lagi sedikit aja Pak. Siap. Iya. Ya udah ya, masih deket lagi. 3 tahun loh. Masya Allah. 3. Keren Pak. Ya pelan-pelan deh. Siap. Di belakang 62. Waduh, keren Bapak. Sehat-sehat Bapak. Terima kasih ya. Gif, dikit lagi, Gif. Siap, naik. Tinggal sedikit lagi. Oke, thank you Pak. Terima kasih. Yuk. Dikit lagi bisa kan? Bisa lah. Ini lah, sini aja. Dekat pengumuman. Come on. Pengen nangis. Pengen banget. Come on. Semangat dari para pendaki lain itu bener-bener berarti banget buat aku. Walaupun cuman sekedar ngomong gitu ya, tapi itu bermakna sangat besar dan bikin aku bisa terus jalan. Hal kecil yang mungkin kelihatan sepele tapi bener-bener berarti dan ngaruh banget buat aku. Bisa. Dikit lagi banget. Bilang aja buat kamu. Enggak. Iya. Lagi kan, Gif? Sudah ada yang pegang papan? Sudah.
Ayo, dikit lagi. Lihat sini dia. Capek banget. Nangis. Lihat di bawah ada apa? Give mau foto, Give. Capek banget sumpah. Udah sampai Summit Rinjani. Capek banget. Literally capek. Literally secapek itu. Gunung tercapek sih. Capeknya parah banget, but it's worth everything. Udah ingusan nangis, makan apa? Akhirnya aku sampai puncak. Aku seneng banget, perasaannya campur aduk, emosional sekali. Alhamdulillah, walaupun aku cuma berdua sama Gifran, tapi kita ternyata bisa. Itu Gifran, aku masih di sini. Gila si Gifran, ngebut banget dia jalannya. Nah, ini udah turun dari puncak. Total pendakian itu dari bawah sampai puncak kurang lebih 6 jam ya, mungkin 6 jam kurang dikit. Nah, tadi tuh pas di puncak cuman sebentar karena memang dingin sekali. Jadi mungkin cuma 15 menitan terus udah turun lagi. Tadi juga ada 2 ibu-ibu warga negara asing pas nyampe puncak pada nangis. Akhirnya aku ikutan nangis dan kita bertiga berpelukan sambil nangis. Haru banget sih pas tadi di puncak tuh. Nah, kalau untuk turunnya ini waktu tempuhnya cuma setengah dari ke puncak atau bahkan kurang. Jadi mungkin cuma sekitar 2,5 jam sampai 3 jam. Ternyata buat turun juga nggak semudah itu. Aku sempat jatuh beberapa kali dan pas aku cek lagi itu ternyata biru-biru guys pahaku. Udah gitu ini tuh bikin kuku-kuku kaki kita jadi sakit juga. Oh, I get down there. Istirahat dulu. Di balik batu karena panas. Enak pakai topi nggak ya, Gif? Enak. Pakai aja. Kamu mau nggak pakai topi? Aku nggak. Ya udah aku deh. Sini kanannya jurang terbuka, kirinya juga jurang banget. Tuh, Gif jangan jauh-jauh di sini, aku takut. Ini seremnya bukan main guys, literally jurang kanan kiri tuh. Terus tadi tuh kita udah melewati itu sampai ke atas tuh. Dan itu tenda kita di situ. Masih jauh. Tunggu Gif, takut Gif. Motif pengen nyusul. Kok Mbak Gifran nungguin. Gimana bos? Ya, panas. Panas. Tadi dingin banget, sekarang panas. Panas dingin, panas dingin.
luar biasa. Oke, jadi yang nyampe puncak pada pendakian kali ini itu hanya aku dan Gifran. Untuk Muti dan Bang Mus aku ketemu di Cemoro Tunggal. Untuk Zidan dan Iki pun ternyata mereka terpencar ya, mereka jalan sendiri-sendiri buat naik ke puncak. Iki dan Zidan ternyata mereka turun lagi karena perbekalan air dan makanan sudah habis. Jadi tidak memungkinkan untuk naik ke puncak. Akhirnya aku dan Gifran sampai di Pelawangan 1, lalu ketemu lagi dengan Iki dan Zidan. Ini adalah hari ketiga, rencana kami akan turun ke danau, lalu akan naik lagi ke Pelawangan Sembalun dan tidak akan pulang melalui Torean, di mana sebenarnya rencana awalnya adalah turun lewat Torean. Kenapa seperti itu? Karena Mutiara kurang sehat dan memang sudah lelah, jadi tidak memungkinkan untuk kita lanjut turun lagi ke Torean. Ini kita sudah bahas dan sudah sepakati setelah turun dari puncak kemarin malam. Ini juga membuat Mutiara tidak bisa ikut bersama kami ke danau karena dia beristirahat di tenda. Mungkin buat sebagian orang jatuhnya ini akan buang tenaga karena kan abis turun ke danau harus naik lagi. Dimana mungkin sebenarnya kalau lewat Torean udah tinggal turun-turun gitu ya. Tapi ini sudah dirundingkan dan jadi keputusan bersama yang terbaik buat kita. Nah, ini kita udah sampai di Danau Segara Anak. Danau ini terbentuk akibat letusan besar Gunung Rinjani yang terjadi pada tahun 1257. Danau ini luasnya 1100 hektar dengan kedalaman sampai dengan 230 meter. Konon katanya di tengah danau ini bersemayam Dewi Anjani, sang penguasa Gunung Rinjani. Hei, Sagara. Ini keren banget. Kemarin kita ketemu di jalan ya. Keren banget tas dulu. Terima kasih Tante Tiao. Setelah dari danau, kami melanjutkan menuju air terjun dan mata air panas. Hati-hati. Wah, bagus banget. Bagus banget. Wah. Wah. Lihat tuh teman-temanku. Pada di sana kita ketinggalan. Iya Dan. Yo. Teman-temanku pada di sana. Aku malah sibuk foto-foto. Ya. Oh, so cool. Akhirnya kita sampai di air panas dan di sini kita sempat berendam dulu. Kalau aku sih cuman kaki aja, tapi yang cowok-cowok nih pada berendam, keramas, segala macem deh, mandi juga kayaknya mereka. Setelah berendam, kita makan siang dan lanjut kembali ke Pelawangan Sembalun. Bang Mus.
kepala layang ke luhur mungkin. Kapal itu layang. Oh, ada Kang Mus. Ada Akang siapa? Kang Mus, Bang Mus. Ada abang satunya dan ada abang satunya. Panggil Akang, kayak gimana gitu lah. Hai Ki, hai Kifran, hai Zidan. Kok joget? Random. Nih, hai. Skip. Boleh deh. Ya udah deh, mau deh. Sebenarnya aku apa? Ngaku dan kalau lama. benar saya mau tapi Apa? Aku juga mau. Karena itu buat nambah-nambah lah. buat nambah energi. Jauh ya? Dekat. Kita naiknya ke sana. Kita naiknya kemana? Ke sana mana nggak tuh? Sono. Ujung itu? Situ? Ke langit aja. Mana? Ay, kamu kemana? Zigzag kan. Random. Tuh ada orang jalan. Mana sih? Tas putih. Tuh tas putih tuh. Begitu kita kan? Iya. Jauh. Mana sih tas putihnya hilang? Tas putihnya. Ini udah mulai batu-batu ya. Iya. Bangga apa? Kadang? Iya, ini udah deket lagi, udah bentar gitu. Karena nanjak jadi deket. Iya. Maksudnya yang sanggup sih masih. Dan lihat sini dan. Capek tapi Udah jam 4. jam 4. Udah imsak bentar lagi. Tuh si Dan nganga. Jadi ditaliin. Udah aman. Rusak. Kejamnya Rinjani. Gara-gara kesamit sini Mas Fix dan. Si kerikil-kerikilnya kayaknya ya. Namanya Summit Attack. Kita diserang sama Summit. Sepatunya ter-attack. Wah, nikmat. Bagus nggak? Jadi bagus. Enak kan? Enak. Nah, akhirnya kita sampai di Pelawangan Sembalun dan bertemu lagi sama Muti. Terus keesokan harinya kita berfoto dan siap-siap untuk turun gunung. Terima kasih untuk memori indahnya Pelawangan Sembalun. Ini lewat titip nggak? Turun tangga nih, trekking pole. Sudah pun langsung lanjut. Oke. Sedang beristirahat, turun. Tadi turun dari pos 3 ya? Kok pakai gel gitu? Ini pos bayangan. Oh ya? Buat apa itu? Biar si enak. Oh, biar empuk ya? Pengedan. Ada tuh cawanya. Kita tengenaheun. Ini batu meteorit. Jeng 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 jeng. Agak mundur. Wadaw. Ayo. Ya. Makan. Udah mulai error ngejokes mulu kita. Iya. Sisa kita nih makan terakhir. Ayo. Yeay, terima kasih Bang. Waduh, nanasnya sebanyak ini. Makan Bang. Makasih ya Bang. Ngopi. Kopi. Iya aja lah teh. Teh 3 teh ya. Iya. 4 teh, yang satu tehnya pakai susu. Terima kasih ya Bang. Empat teh. Kan kurang genaon. Yang nggak mau telur buat aku. Nah, di jalan pulang kita ketemu sama ada bule nih yang gak tahu kenapa jalannya kayak udah bener-bener lang-langan banget. Lihat deh guys, cara jalannya kayak udah sempoyongan. Mungkin karena terlalu lelah. Berakhir sudah pendakian di Rinjani. Terima kasih Rinjani untuk seluruh memori indahnya. Kamu salah satu tempat tercantik di muka bumi. Sampai jumpa lagi.